selamanya merugikan ataupun berbahaya serta mematikan bagi manusia. Tetapi beberapa jenis virus bisa bermanfaat atau digunakan untuk mengobati jenis penyakit tertentu. Jika kamu suka video ini, jangan lupa beri like dan subscribe. Jangan lupa tanda lonceng. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas peranan virus bagi kehidupan manusia. Yang disebut peranan berarti ada dia bersifat menguntungkan ya atau bermanfaat bagi manusia, serta ada yang merugikan ya, tentu yang menyebabkan penyakit pada manusia. Yang pertama kita lihat dulu virus yang menguntungkan atau bermanfaat bagi manusia. Pertama itu bisa dijadikan sebagai pembuatan vaksin, di mana vaksin merupakan jasad daripada mikroba yang tadinya liar telah dijinakkan patogennya sehingga bermanfaat untuk jenis penyakit tertentu. Nah, vaksin ini harus tepat pada penyakit yang diderita oleh penderita tersebut. Misalkan vaksin polio, vaksin PPV untuk hepatitis B, vaksin PJV untuk penyakit cacar air, dan lain sebagainya. Kedua, nanti juga digunakan untuk pembuatan antitoksin. Berikutnya sebagai pembuatan interferon, di mana interferon merupakan senyawa protein yang dihasilkan oleh sel normal sebagai respon terhadap serangan atau infeksi virus. Adapun fungsi interferon yakni untuk mencegah replikasi virus pada sel hospes ataupun sel inangnya. Dan sebagai agen mutasi. Mutasi atau perubahan sifat yang disebabkan oleh perubahan susunan gen sering sengaja dilakukan untuk memperoleh sifat-sifat tertentu yang dibutuhkan. Karena virus dapat menyebabkan mutasi gen, maka virus dapat mengubah gen penyebab infeksi menjadi gen penyembuh sehingga digunakan untuk terapi gen. Manfaat berikutnya yaitu bioterapi. Bioterapi merupakan terapi kesehatan dengan menggunakan virus. Beberapa jenis virus telah dikembangkan oleh para ahli bioteknologi untuk melakukan pengendalian terhadap sel kanker yang akan dibunuh dengan menggunakan sel killing effect atau efek pembunuh sel virus secara langsung. Yang kedua, virus yang merugikan. Merugikan berarti dia adalah virus yang membawa bibit penyakit tertentu. Nah, di mana untuk yang merugikan ini dikategorikan ada nanti virus yang menyerang tumbuhan, ya ada virus yang menyerang hewan ataupun menyebabkan penyakit pada hewan. Lalu ada virus yang menyerang manusia sehingga menyebabkan penyakit khusus pada manusia. Yang pertama, virus yang menyerang tumbuhan. Contohnya sapu tobacco masih virus atau TBC. Adapun karakternya bahwasanya daun berwarna belang-belang hijau muda dengan hijau tua. Virus menular melalui kontak tangan dengan tanaman yang sakit. Kedua, penyakit Tugro. Penyakit Tugro disebabkan oleh dua jenis virus yang berbeda, yaitu virus berbentuk batang, yakni Rhinstogro-coabaliciform virus atau RGTV, dan virus bentuk bulat atau Rice Tugro Species virus atau RTS. Jadi, virus Tugro itu akan menyerang tanaman padi, yang dimana hospesnya berupa wereng hijau. 3. CPVD, yaitu penyakit utama yang menyerang tumbuhan anggota sitrus-sitrusan atau jeruk-jerukan, di mana virus ini akan menyerang jaringan floem pada tumbuhan tersebut, makanya disebut sebagai CPVD, yaitu Citrus Plant Floem Degeneration. Keempat, yaitu penyakit Tristegia, yakni akan menyerang buah pada jeruk. Penyebabnya adalah virus Tristegia. Kedua, virus yang menyerang hewan. Misalnya RSP, yaitu Roast Sarcomvirus yang menyebabkan tumor pada ayam. Kemudian ada Bovine Papillomavirus, yaitu menyebabkan tumor pada sapi. Ketiga, rabies. Rabies adalah penyakit yang disebabkan oleh virus rhabdovirus. Penyakit ini umumnya sering dijumpai pada anjing, akan tetapi ia juga bisa menular ke manusia, kelinci, tikus, rubah, kelelawar, kuda, kucing, hingga kambing melalui gigitannya. Keempat, tetelo atau sampar ayam. Tetelo merupakan penyakit unggas yang cukup sering dijumpai di Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh virus NCD atau Newcastle disease. Ini dapat menyerang ayam Bangkok, ayam kampung, bebek, angsa, dan itik. Kelima, penyakit mulut dan kuku atau lesi mulut biasanya menyerang sapi maupun kerbau yang disebabkan oleh virus Foot and Mouth Disease atau FMD. Keenam, flu burung atau H5N1. Avian flu atau flu burung ini dapat mengakibatkan unggas yang terjangkit virus ini bisa mati mendadak. Ketujuh, flu babi atau H1N1.
Virus influenza A subtipe H1N1 dapat ditularkan melalui hewan berupa babi. Sebagian besar virus ini merupakan turunan H1N1, namun juga ada beberapa turunan seperti H1N2, H3N1, dan H3N2. Ketiga, virus yang menyerang manusia. Adapun jenis penyakitnya, pertama influenza, nama virusnya influenza virus, di mana dia akan menyerang saluran pernapasan atas, kulit, dan tulang. Gejalanya demam, pilek, terasa pusing, pegal-pegal, dan batuk. Penularannya lewat udara. Kedua, penyakit hepatitis. Misalnya hepatitis B, nama virusnya hepatitis virus. Dia akan menyerang sel-sel hati. Gejalanya perut membesar, tubuh menjadi kuning. Adapun penularannya berupa makanan ataupun minuman yang terinfeksi dari penderita, ataupun dari pecandu narkotika, melakukan hubungan seks anal, jarum suntik ataupun pisau yang terkontaminasi, transfusi darah, dan gigitan manusia. Orang yang mempunyai banyak pasangan seksual, berdarah karena terpotong, mimisan, menstruasi, perlengkapan pribadi misalnya oleh kontak penderita. Ketiga, Ebola, nama virusnya Ebola virus. Dia akan menyerang sel-sel pertahanan tubuh. Gejala awalnya muntah, diare, tidak enak badan, sakit kepala, nyeri otot, sakit perut, pendarahan organ dalam, demam, bercak-bercak kemerahan, peradangan hati, kerusakan ginjal, dan penurunan jumlah trombosit. Penularannya dengan cara kontak langsung dengan cairan tubuh atau kulit si penderita. Biasanya penderita Ebola itu bisa bertahan hidup 14 hari ataupun bisa 9 ataupun 10 hari sudah meninggal, di mana Ebola itu berasal dari negara Zaire. Keempat, cacar. Nama virusnya Poxvirus. Dia akan menyerang sel kulit. Gejalanya demam, batuk, pilek, luka bakar di seluruh tubuh. Penularannya lewat udara ataupun bersentuhan dengan penderita. Penyakit berikutnya adalah polio. Nama virusnya poliovirus. Dia akan menyerang sistem saraf pusat. Gejalanya menyebabkan kelumpuhan. Penularannya, virus yang telah masuk melalui mulut akan melewati jalur pencernaan hingga di usus, berkembang biak yang dikeluarkan kembali melalui tinja. Tinja tersebut sangat berpotensi sebagai sumber penularan virus kepada orang lain. Berikutnya, gondongan. Nama virusnya mamvirus. Dia akan menyerang sel kelenjar ludah. Gejalanya bengkak di belakang telinga. Penularannya melalui udara, melalui percikan ludah, atau karena kontak langsung dengan ludah orang yang terinfeksi. Penyakit berikutnya herpes. Nama virusnya herpes simplex virus. Dia akan menyerang membran mukus, lendir di bagian mulut, alat kelamin, dan kulit. Adapun gejalanya, kulit memerah dan muncul bintil seperti luka melepuh. Penularan melalui udara, sentuhan langsung dengan daerah yang terinfeksi. Berikutnya, penyakit kutil atau kutil kelamin. Nama virusnya human papillovirus. Menyerang sel-sel kulit, dapat berkembang jadi kanker. Gejalanya adanya benjolan di kulit. Penularannya melalui sentuhan, penggunaan barang bersama, dan hubungan seksual. Penyakit berikutnya adalah AIDS yang disebabkan oleh HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Dia akan menyerang sel darah putih, terlebih limfosit T ataupun sistem kekebalan tubuh. Gejala umum yaitu gabungan beberapa jenis penyakit, biasanya menerangkan kekebalan tubuh. Cara penularannya melalui hubungan kelamin, transfusi darah, penggunaan bersama jarum terkontaminasi melalui injeksi obat dalam perawatan kesehatan, dan antara ibu hamil dengan bayinya selama hamil, kelahiran, dan masa menyusui. Seseorang yang terinfeksi HIV dinyatakan positif AIDS itu tidak langsung meninggal. Dia bisa bertahan hidup kurang lebih 10 hingga 15 tahun, tergantung imunitas tersebut, ya. Nah, kamu harus ingat, bentuk penularan atau cara penularan AIDS ini itu hanya berupa cairan sel, ya, dari pasangan ataupun dari orang yang terinfeksi. Ingat ya, bentuk penularan AIDS itu berupa cairan dari tubuh si penderita. Dan sampai saat ini dipercayakan bahwasanya hanya 4 cairan yang bisa menularkan penyakit tersebut. Yang pertama, darah penderita ke orang yang sehat. Kedua, cairan semen atau cairan sperma apabila penderitanya pria, atau cairan vagina pada penderita wanita, dan ASI. Nah, selain itu, sampai saat ini belum ada bukti akurat, ya, yang menyebabkan penularan AIDS pada manusia. Pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Yang pertama, jauhi penderita penyakit yang menular melalui kontak, misalnya flu, cacar air, atau lainnya. Gunakan masker dan pastikan Anda tidak menggunakan barang pribadi milik penderita penyakit yang terkontaminasi virus.
2. Cucilah tangan Anda sebelum dan sesudah melakukan segala aktivitas. Ketiga, memutuskan siklus hidup nyamuk demam berdarah dan nyamuk lainnya dengan menggerakkan 4M+, yaitu menguras, menutup, mengubur, dan menggunakan anti nyamuk. Keempat, hindari kontak dengan binatang yang mungkin membawa penyakit berbahaya. 5. Jagalah kebersihan dan kesehatan hewan peliharaan Anda. 6. Masak dan sajikan makanan dengan aman. 7. Makanlah makanan yang kaya antioksidan dan multivitamin A, C, dan E. 8. Pastikan Anda sudah mendapatkan semua imunisasi yang dibutuhkan. 9. Jika Anda berobat ke dokter, bahkan harus dirawat, pastikan jarum suntik, alat infus, atau alat kedokteran lainnya dalam keadaan baru dan steril. 10. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Demikian penjelasan tentang keseluruhan virus. Terima kasih.